hari mendak pisan mendak pindo, kemudian 1000 hari itu harus mengunjungi terus makamnya, maksudnya biar mengontrol agar kuburannya biar rapi gitu loh. Nah, ini kalau semacam ini kan mestinya keluarganya kan malu tuh Mbak. Jelas-jelas tidak mengurusi, tidak peduli kepada jasadnya, tidak mengurusi kepada jenazahnya atau mayatnya, tidak mengurusi dengan orang tuanya atau keluarganya yang meninggal. Ya, seperti andai kata ini orang tuanya yang meninggal, kan kita sebagai anaknya kita menerima warisan, kita sudah dipinterkan, kita sudah dirawat, kita sudah diasuh, kita sudah dibesarkan, kita sudah disekolahkan, kita kan harus membalas budi pada seperti ini. Kalau pada masa hidup kita masih kurang untuk berlabuh kepada orang tua, mungkin pada saat orang tua meninggal kita tetap peduli atau kasih sayang kepada tempat-tempat yang dipakai untuk mengubur. Semacam ini kan apa ya, orang melihat kan yang dinilai langsung keluarganya Mbak. Di keluarganya kelihatan tidak peduli, hanya peduli kepada peninggalannya atau warisannya saja. Itu kelihatan keluarga atau anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Setidaknya kalau memang tidak bisa atau repot datang ke sini, setidaknya ya jarang-jarang tapi dilihat kuburannya bagaimana. Jeglok enggak, biasanya setiap makam yang baru kan banyak kan jeglok Mbak, apalagi di musim-musim hujan seperti ini. Ya semoga kita pesan saja apabila ada tetangganya yang ziarah ke makam sini, itu memberitahukan kepada keluarganya biar tentang kuburan ini biar diuruki atau dibubui tanah lagi biar rata tanah, sehingga dipandang di sawang itu kelihatan nyaman, tidak menakutkan, tidak mengerikan, tidak menjijikkan. Kalau misalkan mungkin keluarganya sibuk atau berada di luar kota, kalau mengirim utusan untuk memperbaiki itu enggak apa-apa Bang ya? Sangat bagus sekali kalau ada orang yang ingin membantu untuk menguruki seperti ini, justru malah pahalanya besar sekali Mbak. Itu tidak ada orang tahu, tapi nanti Tuhan akan menilai sendiri itu. Kita berbuat baik itu tidak harus disawang orang, tidak harus di lem orang, tidak harus disanjung orang Mbak. Biar Tuhan saja yang tahu. Coba saya tak berdoa Mbak. Mbak. Ya teman-teman, sudah menjadi kebiasaan Mbah Kendil bahwasanya setiap datang ke makam pasti beliau akan mendoakan orang-orang yang telah tiada, baik itu beliau kenal maupun yang beliau tidak kenal, baik itu dari sanak saudara atau teman ataupun dari orang lain yang tidak dikenal dari mana asalnya, siapa kerabatnya. Seperti pada waktu siang hari ini kami berada di makam umum Desa Silir. Jadi di sini teman-teman terlihat jelas bahwasanya banyak sekali makam-makam yang ambles atau yang anjlok, waktunya menimbun tanah kembali. Namun kelihatannya tidak ada yang merawat, tidak ada yang mengurus. Jadi teman-teman sangat memprihatinkan sekali bahwasanya kondisi makam yang seperti ini. Bagaimana perasaan jenazahnya, bagaimana perasaan orang yang berada di dalam kubur tersebut. Apakah beliau bisa tenang di alam sana melihat keadaan jasadnya di dunia yang tidak terawat? Maka teman-teman ikuti video ini sampai selesai. Saya mengira bahwasanya pasti banyak manfaat-manfaat, pesan-pesan yang bisa kalian ambil dari video ini. Dari video ini teman-teman kita bisa belajar bahwasanya betapa pentingnya kita sebagai orang-orang yang hidup mengenang para leluhur-leluhur. Misalkan bagi Anda semua yang mungkin telah kehilangan kedua orang tua kalian, mungkin kakek, nenek, buyut, sanak saudara, bahkan teman terdekat yang mungkin telah mendahului kita, yang telah dipanggil ke rahmatullah lebih dulu daripada kita. Bahwasanya bagaimana pentingnya kita menjenguk makam beliau, paling tidak membersihkan, kemudian mengecek apa yang perlu diperbaiki. Jadi seperti pada video kali ini teman-teman, saya sama Mbah Kendil sangat
prihatin melihat makam-makam yang tidak terawat, kemudian makam-makam yang sampai anjlok seperti ini, tidak ada yang mengurus. Ini kelihatan berhari-hari ya teman-teman, karena sudah seperti ini dan kelihatannya telah terguyur hujan secara terus-menerus. Jadi ini mungkin telah beberapa hari kemudian tidak ada yang mengurus. Jadi teman-teman, mungkin bagi kalian yang melihat video ini kemudian saya menjadi banyak belajar bahwa wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada siang hari ini saya diajak lagi sama Mbah Kendil untuk mengunjungi makam umum Desa Silir. Jadi dahulu kala pernah ada isu bahwa temannya Mbah Kendil lewat di sini itu dihantui oleh sosok. Sosok apa? Nanti kita tanyakan sama Mbah Kendil lebih jelasnya. Nah, yang penting teman-teman, saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa di bawah video ini ada tombol subscribe. Maka bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe untuk bentuk dukungan kalian untuk channel ini supaya Mbah Kendil selalu bersemangat menyajikan video-video sebagai hiburan yang semakin hari semakin menarik dan insya Allah bermanfaat. Jadi melihat fenomena di makam ini tadi, Mbah, banyak sekali yang jeglong. Kita diberitahu akhirnya membusuk, setelah belabak membusuk akhirnya jeglong, sehingga
keberadaan seperti itu, mestinya teknis caranya untuk kita menghormati kepada jenazah atau keluarga yang meninggal, itu dari keluarganya, dari hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, hari ke-100, mendak pisan, mendak pindo, kemudian hari 1000, itu rutin menjalankan ziarah ke makam untuk melihat, menengok apakah makam itu jeglong atau belum. Gitu. Sehingga kalau sudah 1000 ke atas itu kita datang ya setiap Jumat apa setiap bulan 1 kali silakan. Sehingga kita pernah diasuh orang tua, kita pernah disekolahkan orang tua, kita pernah disayangi orang tua. Pada saat kecil kita kalau tidak digendong, tidak dirawat, tidak dikasih susu, kita tidak dikeloni, kita tidak bisa hidup, pemirsa. Sehingga kita bisa seperti ini itu karena perjuangan dari orang tua, termasuk keluarga dan sekitarnya. Sehingga tentu kita untuk membalas budi agar kita itu bisa korup dengan apa yang kita lakukan, bahwa kita pernah dirawat oleh orang tua, semestinya kita pada saat orang tua membutuhkan, pada saat sakit, pada saat orang tua sudah jempuh, kita membalas untuk mengasuh, untuk merawat orang tua. Adapun orang tua sudah meninggal, kemudian kita tetap untuk mengunjungi makam-makamnya, sehingga jangan sampai terjadi seperti ini, longsor kemudian terus menjijikan dan ngedeni itu. Karena yang namanya lubang kubur itu kan jelas pikirannya orang, kan itu tempatnya jenazah, tempatnya orang yang membusuk. Ya, itu pikirannya kan langsung seperti ada mayat bujur kaku dengan berkafan putih, ya kan, tertanam jeglong. Sehingga kalau datangnya itu malam, itu kan orang pasti ada rasa pangrasa yang tidak nyaman gitu loh. Sehingga pada musim-musim seperti ini, mohon keluarganya semoga, sehingga jelas bahwa sudah kita pelajari bahwa orang meninggal memerlukan doa-doanya orang yang masih hidup, biar di alam sana bisa tenang. Yang pertama. Yang kedua, biar kita sebagai hamba-hambanya yang ditinggalkan, biar kita itu mengerti bahwa suatu saat nanti kita akan mati, suatu saat kita nanti akan masuk ke kuburan, suatu saat nanti kita seperti ini, yang pernah ditanam, yang dulunya pernah kondang, dulunya pernah terna, dulunya pernah kaya, dulunya pernah berjaya, terakhirnya hanya menjadi patokan seperti ini, kadang tidak terawat, kadang kena tumpukan apa itu daun-daun, ranting-ranting, kemudian patokan yang lumut-lumut, tidak pernah dikunjungi keluarganya. Ya seperti ini kejadiannya. Jika kalau di rumah kita duduk di kursi, lampunya menyala, uangnya banyak, seperti kita tidak bisa mati, tapi kita biasanya lupa mengarah ke situ. Ngertinya cuma besok kemana, besok dapat uang berapa, besok acaranya gimana, dan hanya itu. Sehingga kita jarang-jarang untuk merenungkan bahwa suatu saat nanti kita akan mati seperti ini. Bagaimana kita nanti di dunianya sudah nyaman seperti ini, nanti di alam akhirat juga nyaman. Kalau di dunianya itu ibarat tidak bekerja, di alam akhirat kan tidak dapat bayaran. Sehingga kalau di dunianya menjadi orang yang baik, takwanya tebal, sedekahnya banyak, jadi orang yang mulia, kemudian mendahulukan kepentingan orang lain, merendahkan kepentingan sendiri, otomatis kita mempunyai beberapa amal perbuatan yang baik, bisa dipakai untuk memadamkan di alam kubur. Jadi tingkah pakerti kita di dunia yang baik, sehingga bisa menerangi alam kubur yang gelap. Atau kita meringankan kita untuk berjalan, atau kita meneduhkan pada saat kita kehujanan. Seperti itu, pemirsa. Sehingga benar dan salah kita tidak bisa membenarkan atas kuasa Tuhan, bahwa bagaimana di alam kubur nanti, terus bagaimana keadaan di kubur nanti, bagaimana jagatnya orang yang meninggal kemudian berkumpul di mana. Sejak Nabi Adam sampai sekarang itu kan banyak orang yang sudah meninggal. Terus kemudian bagaimana orang-orang yang sudah meninggal itu, apakah seperti di pedalaman, seperti di perkampungan, apakah orang semua pada tidur, tidak ada ceritanya, maka itu semua yang tahu adalah hanya Tuhan. Kita tidak bisa mengatur, kita tidak bisa berpura-pura merasa bisa, merasa tahu gitu. Karena itu tidak boleh dengan kitab, yang tidak sesuai dengan agama kita uraikan gitu. Kita harus standar sama, apa yang diajarkan kitab itulah yang kita percaya, itu yang kita sebagai patokan. Adapun kita prediksi,
kita menafsir, kita menerawang, kita interaksi kepada dunia lain, itu kita sendiri yang tahu. Nggak perlu kita memberikan pada orang lain. Dan itu malah bertabrakan dengan ajaran-ajaran salah yang paham kita juga pelajari, nanti. gitu. Nah, jelas tidak ada ruginya untuk mempelajari di alam lain atau di jagat lain, atau tidak ada ruginya orang belajar di alam kubur, karena kita nanti akan ke situ. Misalkan kita akan menuju ke Malaysia, kita akan bekerja, otomatis kita akan tanya, kita ke daerah mana dulu, ke Singapura misalnya, ke Singapura, kemudian kerja apa, misalnya kerja tukang, kerja tukang bayarannya berapa, misalkan 22 ringgit, terus kerjanya itu sampai jam berapa, terus ikut siapa, surat-menyuratnya bagaimana, untuk ke sana naik apa, itu kan perlu diproses. Seperti halnya kita naik ke alam kubur, kita sebelum naik ke alam kubur kan kita proses. Bagaimana nanti saya meninggal, bagaimana saya sakit, setelah nanti saya dikubur orang-orang, terus bagaimana nasib saya di alam kubur. Nah, bagaimana itu kan belajar kepada orang-orang yang sudah mati, gitu. Karena kita belum mati masalahnya. Kita belum mati, maka kita belajar kepada orang-orang sudah mati. Kita belajar pakai indera batin atau pakai indera hati, gitu. Makanya dengan pelajaran saya, pengungkapan saya, dengan pengamatan saya, tidak boleh kita uraikan di dalam media ini. Karena nanti saya sanksi kalau bertabrakan dengan ajaran-ajaran yang penting, ajaran-ajaran agama. Karena yang kita pelajari kadang-kadang nyelewar. Kadang kalau kita nyelewar nanti prasangkanya maju tuh ini dianggap ini ilusinya setan, menyesatkan setan, kemudian kita digelincirkan setan kan gitu, nanti kan banyak persepsi yang buruk. Makanya biar pelajaran di alam kubur ini saya pelajari untuk saya sendiri, tidak saya sebarkan untuk orang lain, bahwa penilaian atau kesimpulan yang saya pelajari ini bahwa orang meninggal perlu doa-doa orang yang masih hidup. Yang pertama, yang kedua adalah orang-orang yang meninggal itu adalah hasil karya orang-orang yang hidup, sehingga apabila kita ingin baik, kita ingin lancar, kita ingin damai di alam kubur, berarti kita di dunianya harus menanam saham perbuatan yang baik, amal yang banyak, ibadah yang tebal, berbaik kepada orang, setia kepada seluruh makhluk hidup, itu untuk mudah di alam kubur nanti. Pemirsa, pada zaman sekarang, zamannya media cetak, zamannya Facebook, zamannya YouTube, zamannya pembangunan, zamannya globalisasi. Jadi orang-orang banyak yang sibuk mengurusi apa yang kita lakukan. Misalkan kita bekerja di kantor, misalkan kita mencari nafkah, kita mendidik anaknya, sekolahkan anak, kita rapat-rapat di kantor, kita mengadakan acara rutinan di desa, misalkan pengajian dan sebagainya. Sehingga untuk menu pelajaran kurikulum tentang kematian di alam kubur itu jarang-jarang orang merenungkan, jarang-jarang orang yang berpidato, jarang-jarang orang yang memikirkan. Maka di dalam konten ini saya beranikan diri bahwa kita untuk mempelajari keimanan, kita untuk mempelajari tentang kebudian luhur, kita mempelajari tentang dosa-dosa kita, untuk masuk ke kolong-kolong kuburan. Kita yang pertama mendoakan kepada alam kubur biar diterima saudara kita yang sudah mati, pepundhen kita, para kiai, para alim ulama, para sesepuh ini sepuh, para adik-adik, para bule-bule, adik dan kakak yang sudah sumari di alam kubur ini, semoga diampuni dosanya oleh Tuhan, diringankan penyiksanya, kemudian hidup yang damai, adik kata tidur yang tenang, kemudian diayomi oleh Allah, digenggam oleh Allah, menjadikan sukma-sukma yang paling mulia. Makanya kami berusaha, semoga doa kami diterima. Kami itu bukan seorang pengangguran, pemirsa. Kami juga orang sibuk sekali, sangat sibuk. Tapi saya sempat-sempatkan, saya ingin mendoakan kepada orang-orang yang telah meninggal. Semoga suatu saat nanti saya mati juga diperhatikan orang, didoakan orang, diberikan kiriman-kiriman hadiah-hadiah Fatihah, biar kami nanti hidup di alam kubur bisa nyaman dan tenang. Biasanya katanya orang sesepuh itu, kalau kita menanam, kita yang memetik. Katanya seperti itu. Sehingga tentang kuburan cilik ini sudah agenda, tadi malam sudah merenungkan, jam 9 saya ingin berangkat pergi ke sini. Ternyata kok ada yang jeglong-jeglong. Jadi intinya saya bicara untuk bicarakan makam yang jeglong. Mohon untuk diperhatikan bahwa kalau kita punya keluarga, kalau kita cinta kepada orang tua, cinta kepada keluarga, pada saat keluarga kita mati, salah satu keluarga mati, baik itu bapak, adik, kakak dan sebagainya, tolong itu dirawat atau diperhatikan. Sering dikunjungi dari hari pertama, ketiga, ketujuh, 40, 100, tidak bisa 1000. Kalau sudah 1000 katananya sudah padat. Jadi kalau ada
makam-makam yang jeglong itu melambangkan bahwa keluarganya tidak peduli kepada orang yang mati itu, Mbak. Kan kasihan gitu loh, kasihan gitu. Makanya jangan meremehkan karena orangnya sudah mati. Biar strategisnya ini kan ya lumayan jauh dari pemukiman toh, Mbak. Ya, yang jelas kan kegiatan kita di sini tidak mengungkapkan tentang makhluk astral gitu. Semuanya yang kerawatan dan tidak kerawatan, yang besar yang kecil, perempuan laki-laki, tua dan muda menjadi satu. Semoga yang telah meninggal di sini karena dengan penyampaian doa-doa saya nanti semua akan terlibat kena santapan rohani, santapan batin, kemudian andai kata yang terbakar dengan api, kemudian sama Allah kemudian didinginkan. Apabila dia tersempit dia dilapangkan, apabila dia tidak bisa bangun dibangunkan, apabila dia misalkan kena sengatan, pukulan dan sebagainya, dia ketakutan di alam kubur, kemudian dia di lapangan hatinya, kemudian menjadi ketakwaan, menjaga kekebalan iman, sehingga dia akan lebih mantap untuk berbakti kepada Allah SWT. Kita untuk jamaan, Mbak, semoga nanti kita jamaah bersama ya. Monggo. Kita sejenak-jenak, Mbak, mari kita jamaah nanti sama-sama ini ya. Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. la ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
Ya teman-teman, jadi sekian dulu video kami pada siang hari ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya. Bagi kita-kita yang masih hidup, bahwasanya kita pasti akan meninggal dan akan berakhir seperti di tempat ini teman-teman. Dan kita mengingat bahwa kita juga memiliki leluhur, maka video ini mengajarkan kita bagaimana pentingnya kita perhatian kepada makam leluhur kita, karena kan sangat memprihatinkan sekali jika melihat makam sampai ambles kemudian tidak terawat seperti itu. Kita membayangkan bahwa diri kita, misalkan kita meninggal, makam kita tidak terurus, bagaimana perasaan kita. Jadi cukup itu teman-teman video kami pada siang hari ini. Saya ingatkan jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya supaya kalian bisa berlangganan dengan konten kami, kalian tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari channel ini. Cukup sekian teman-teman, kami akhiri, saksikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu. Sallallahu